Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di materi senam. Untuk materi senam kali ini kita akan membahas beberapa hal tentang gerakan-gerakan senam dan manfaat dan ataupun cara-caranya. Sebelum kita mulai membahas materi, mari kita mari kita berdoa dulu supaya apa yang akan kita pelajari nanti kita diberikan kemudahan dalam memahami materi yang sekarang. Mari kita mulai berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan ke pembahasan materi. Untuk materi kali ini ya di materi senam. Sebelum kita bahas tentang materi, pendalaman materi, kami beritahukan dulu yaitu capaian pembelajaran yang ingin dicapai atau hal yang nantinya kami harapkan kalian bisa memahami dalam pembelajaran ini, yaitu antara lain setelah menyelesaikan bab ini diharapkan para siswa pemikirannya bisa berkembang dan juga pemahamannya bisa mulai berkembang tentang teknik dasar dalam olahraga senam. Selain pengembangan ke arah psikomotor, hal lain yang perlu kalian kembangkan adalah kemampuan kognitif dan reflektifnya melalui kemampuan berpikir reflektif terhadap kemampuan berpikir dan membuat keputusan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Sikap yang paling utama yaitu kalian wajib untuk tetap mau bekerja sama, respect dengan temannya, tetap mempunyai empati, toleransi, tanggung jawab, peduli, serta yang paling utama berkembang pula keterampilan role depan, kayang, dan role belakang kalian. Tapi utamanya kalian tetap bisa menjaga keselamatan diri ataupun temannya dengan cara saling membantu, respect dengan temannya, kerjasama, toleransi. Itu yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini. Oke. Untuk yang pertama, kita membahas tentang gerakan meroda. Gerakan meroda merupakan gerakan memutar badan dengan sikap awal menyamping atau sikap yang diawali menyamping arah gerakannya dan tumpuan berat badan ketika berputar menggunakan kedua tangan dan kaki. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini adalah gambar seseorang pada saat melakukan gerakan meroda atau bahasa ilmiahnya untuk kita yaitu kayang, ya. Tuh. Kayang atau bahasa kerennya atau bahasa yang mudah dipahami oleh orang banyak yaitu gerakan meroda. Caranya bagaimana untuk sikap gerakan meroda ini? Untuk posisi awal, kalian berdiri sikap menyamping. Arah gerakan kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua lengan terentang sorong ke atas atau membentuk huruf V. Untuk gerakannya, bila gerakan diawali tangan kiri, letakkan telapak
tangan kiri pada matras yang diikuti kaki kanan. Berarti kalau kaki kiri diikuti kaki kanan, terangkat lurus ke atas. Saat tangan kanan diletakkan pada matras, kaki kiri terangkat lurus ke atas mengikuti seperti pada gambar. Hingga badan membentuk berdiri dengan tangan, yaitu ada saat kita berdiri dengan tangan. Setelah itu menurunkan dengan cepat kaki kanan pada matras, disusul terangkatnya tangan kiri dari matras dan kaki kiri mendarat di matras. Perhatikan seperti pada gambar ya. Ya. Untuk akhir gerakan, berdiri sikap menyamping arah gerakan dengan posisi kedua kaki terbuka selebar bahu. Jadi jangan terlalu lebar ya untuk kedua kakinya pada saat sikap akhirnya. Sikap kedua lengan terentang serong ke atas di samping telinga, berarti membentuk huruf V di samping telinga. Oke. Tugas. Untuk tugas pertama, jelaskan bentuk gerakan meroda. Bentuknya tadi yang seperti saya jelaskan bagaimana ya. Untuk yang pertama, tugas pertama. Tugas kedua, sebutkan kesalahan yang terjadi dalam roll belakang atau guling belakang. Untuk roll belakang dan guling belakang akan kita bahas setelah ini ya. Nanti kalian bisa menjawabnya setelah melihat video lanjutan ini. Gerakan guling lenting atau roll depan. Gerakan guling lenting merupakan gerak melecutkan kedua kaki ke depan atas setelah tekuk menempel matras dengan sumber gerakan dari pinggang. Perhatikan gambarnya. Nah, ini adalah gambar seseorang pada saat melakukan guling lenting atau roll depan dengan sikap awal jongkok. Itu perhatikan. Bagaimana caranya gerakannya? Untuk posisi awal, posisi jongkok kalian melakukan posisi jongkok dengan menghadap ke matras sesuai arah gerakan ya. Kalau matrasnya di depan ya kalian posisi jongkok menghadap matras. Kedua telapak tangan di atas matras, pandangan kalian ke depan seperti pada saat gambar awal. Perhatikan pelan-pelan lah itu. Untuk gerakannya silakan diangkat pinggul dan masukkan kepala di antara kedua lengan yang ditekuk keluar seperti pada gambar. Untuk gerak lanjutannya, saat tekuk menempel matras, lecutkan kedua kaki ke depan sehingga keduanya mendarat pada matras dengan ujung telapak kaki agak rapat sesuai gambar. Untuk gerakan akhir, silakan berdiri dengan kedua kaki atau jongkok silakan. Kalau awalnya jongkok ya jongkok. Kalau gerakan awalnya berdiri silakan berdiri ya, dengan pinggang melenting ke belakang, kedua lengan lurus ke depan untuk posisi jongkok. Atau untuk posisi berdiri ya berarti kedua lengan lurus ke atas di samping telinga. Untuk pandangan tetap pandangan ke depan atas. Itu untuk penjelasan dari gerakan guling lenting atau roll depan. Oke, silakan dicermati gambarnya dan juga cara-caranya. Kita lanjutkan. Untuk tugas berikut. Yang ketiga, jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran senam lantai supaya tidak cedera. Apa saja yang harus dilakukan atau yang harus kalian perhatikan supaya nantinya pada saat kalian mempraktek senam lantai tidak mudah terjadi cedera atau sebisa mungkin menghindari cedera. Apa yang harus dilakukan? Tugas keempat, saat melakukan guling ke depan, bagian tubuh yang mengenai matras terlebih dahulu adalah bagian tubuh yang mana? Silakan dicermati pada gambar tadi ya. Nanti bisa kalian ulangi videonya. Tugas kelima, jelaskan bagaimana cara melakukan roll depan yang baik. Ya, tadi cara melakukan roll depan yang baik bagaimana? Apa dengan lompat atau seperti apa? Silakan dicermati gambar dan video ini.
Guling ke belakang atau back roll, ya ini untuk roll belakang. Guling ke belakang atau back roll adalah gerakan menggelundung ke belakang, gelundung rek ya. Posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada. Berikutnya, kepala didudukkan sampai dagu melekat di dada juga. Gerakan guling ke belakang dapat dilakukan dengan cara guling ke belakang dengan sikap jongkok. Ya, berarti guling ke belakang itu hanya bisa dilakukan dengan sikap jongkok untuk awalnya. Perhatikan gambarnya. Ya, itu adalah gambar seseorang pada saat melakukan guling ke belakang. Bagaimana caranya? Sama halnya untuk gerakan guling ke belakang ini sama halnya seperti guling depan, tapi dilakukan dengan cara terbalik ya. Guling ke depan dapat dilakukan dengan cara membedakan sikap awal. Kalau sikap awalnya tadi menghadap matras, berarti untuk guling ke belakang sikap awalnya membelakangi matras. Pelaksanaannya berikutnya yaitu kebalikan dari roll depan. Oke, dan juga untuk sikap akhirnya juga gitu, berbeda dengan roll depan, tetap kebalikannya dari roll depan. Oke, terima kasih. Mungkin untuk materi senam kami sampaikan dari sini dulu. Lanjutannya mungkin minggu depan lagi atau di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Itom Samsul Alim. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.